satu-satunya cara bagaimana kalian bisa selamat kalau kalian terjun dari udara tanpa menggunakan parasut. Yang pertama, kalau kalian terjun tanpa menggunakan parasut, jangan sekali-kali untuk terjun di air. Karena kalau kalian terjun dengan kecepatan 140 km per jamnya, air akan seperti beton. Jadi kalau tubuh kalian menabrak, tubuh kalian akan hancur. Kemudian ketika kalian jatuh, jangan panik, langsung bentuk posisi X seperti ini. Yang tujuannya adalah memperlambat kecepatan jatuh kalian, sehingga kalian bisa melihat di mana target kalian akan mendarat dengan selamat. 3 opsi terbaik untuk mendarat ketika kalian terjun tanpa parasut adalah rawa, salju, dan pepohonan. Kemudian ketika kalian mendaratlah menggunakan kaki kalian. Hal ini akan langsung mematahkan tulang kaki kalian begitu saja karena tekanan yang begitu hebat. Tapi hal ini juga melindungi bagian tubuh kalian yang lainnya. Ini adalah makna-makna tanda lahir di tubuh kalian yang mengartikan dengan kehidupan masa lampau kalian. Kalau kalian memiliki tai lalat berwarna coklat, itu tandanya adalah dulunya kalian itu meninggal karena ditembak. Nah, tanda lahir ini mengartikan adalah lubang yang dihasilkan dari bekas luka tembak tersebut. Kalau kalian memiliki tai lalat di bagian kuping kalian, itu artinya adalah di kehidupan lampau kalian adalah anak yang jenius dan memiliki IQ yang tinggi. Kalau kalian memiliki tai lalat di bagian kedua kuping kalian, itu tandanya adalah di kehidupan masa lampau kalian adalah orang yang sangat kaya sekali dan kemungkinan sangat besar sekali di kehidupan sekarang kalian juga akan sukses. Kalau kalian memiliki freckles di bagian manapun tubuh kalian, itu tandanya adalah kalian dulu meninggal karena terbakar. Tanda ini menjadi peringatan bagi kalian jangan melakukan hal yang sama dan tidak akan pernah hilang di kehidupan yang berikutnya. Kemudian kalau kalian memiliki tai lalat di bagian hidung samping kalian, itu tandanya adalah di masa lampau kalian pernah menghabisi seseorang karena emosi kalian. Dan yang terakhir, kalau kalian memiliki tai lalat di bagian tengah hidung kalian, itu artinya adalah kalian masa lampaunya terkait dengan dunia persihiran dan dunia perdukunan. Itu akan menghantui kalian seumur hidup. Kalian tahu gak sih, dunia lagi dihebohkan tentang pernikahan Nobita bersama Shizuka di film Stand By Me yang kedua. Tapi kalian tahu gak sih ada hal yang menarik nih. Katanya di film itu, Doraemon gak bisa melihat pernikahan ini. Hal ini bukan tanpa alasan sama sekali. Kalau kalian nonton cuplikan filmnya itu, lagunya itu bakal sedih banget. Kalian nontonnya kayak terharu banget nih, padahal ini pernikahan loh. Terus kalau kalian perhatikan poster dari Stand By Me yang kedua ini juga, nggak ada Doraemon sama sekali di sini nih. Tuh lihat tuh, di pernikahannya nggak ada foto Doraemon yang lagi bergaya di situ. Biasa kan selalu masuk. Kemudian kalau kalian melihat poster ini, Doraemon tuh sedang menangis. Ada 2 hal kemungkinan dari tangisan Doraemon ini. Yang pertama, dia tuh seneng banget lihat teman kecilnya ini, teman baiknya ini, akhirnya menikah bersama Shizuka yang dia suka itu. Tapi ada satu kemungkinan lagi, dia itu nggak bisa melihat pernikahan ini, jadi dia menangis. Bisa ngebayangin gak sih kalau filmnya bener-bener kayak gitu? Padahal Doraemon ini selalu ngebantuin Nobita apapun, kapanpun, dimanapun. Termasuk mengejar Shizuka, Nobita juga selalu dibantu oleh Doraemon. Bahkan ketika Nobita terlibat cinta segitiga, Doraemon juga ada di sana. Jadi penasaran kan, ditunggu aja filmnya ya. Guys, kalian pasti udah tahu dong kalau akun Twitter dari Donald Trump itu udah di-ban permanen. Tapi kalian tahu gak, ada yang percaya akun Twitter Donald Trump ini di-ban karena dia itu mau membocorkan lokasi alien di bumi ini. Pernyataan ini didukung oleh seorang pria bernama Haim Esed. Pria ini adalah ketua mantan program antariksa Israel yang mengatakan kalau Donald Trump itu mengetahui lokasi alien di muka bumi. Menurut dia, memang dari dulu itu Israel bersama Amerika Serikat sudah berhasil menghubungi alien dan bekerja sama bersama alien. Bahkan menurut dia juga, Amerika bersama alien sudah bekerja sama untuk membangun pangkalan rahasia bawah tanah di planet Mars. Dan kata dia, hal ini belum bisa dibocorkan sekarang karena alien meminta kepada Amerika Serikat untuk tidak membocorkannya karena umat manusia ini belum siap bisa menyebabkan kehebohan massal. Nah, dari itu semua lah dipercayai Trump itu tadinya mau membocorkan hal ini, tapi dia itu malah dibungkam dengan cara akun Twitternya ini diblok. Dan anehnya lagi, walaupun berita ini sudah diberitakan oleh media-media besar, seakan-akan sepertinya berita ini tidak bisa naik. Nah, gimana menurut kalian? Kisah mengenai seorang anak yang menceritakan kalau dia itu reinkarnasi dan dia itu pernah menghabisi seseorang dan akhirnya memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Anak ini bernama Daham yang lahir di Turki pada tahun 1935. Ayahnya menceritakan ketika Daham baru saja lahir, dia itu mempunyai tanda lahir di leher bawahnya sini yang mengeluarkan darah terus dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit untuk dijahit. Ketika berusia 2 tahun, Daham ini menceritakan kepada ayahnya kalau dia itu bernama Jamil dan dia itu adalah seorang bandit. Pada saat itu ayahnya tidak langsung percaya, tapi Daham kecil ini mempunyai kebiasaan kalau dia itu melihat polisi dia akan melempar batu dan dia itu sering banget kayak main pistol-pistolan kayak gini dan dia itu juga nyaris pernah mengambil senjata dari ayahnya untuk menyerang polisi. Dan akhirnya ayahnya mau mendengarkan cerita Daham, dia menceritakan kalau dulu dia adalah seorang bandit bersama kakaknya yang menghabisi 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan yang diwik-wikin. Setelah itu karena dia terkepung oleh polisi dan rumah persembunyiannya dibakar, akhirnya Daham ini memutuskan untuk menghabisi kakaknya terlebih dahulu dan memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Dan rupanya setelah diperiksa memang ada tanda lahir di bawah dagu ini dan di atas kepala sesuai dengan arah peluru dari bandit tersebut. Guys, lagi viral di sosial media tentang penampakan wanita berambut panjang di lokasi pencarian kecelakaan satu keluarga yang jatuh ke sungai. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Jumat, di mana satu keluarga yang terdiri dari seorang nenek, ibu, dan anaknya itu mengendarai sebuah motor dan akhirnya jatuh ke dalam sebuah sungai.
Anaknya ini yang berusia 10 tahun berhasil ditemukan selamat, sedangkan neneknya ini sudah ditemukan meninggal dan ibunya ini sedang dalam tahap pencarian sampai sekarang. Tapi yang membuat heboh warga sekitar di situ bukan menemukan sang ibu, malah tim pencari ini merekam sebuah penampakan di mana terekam seorang wanita di sebelah sini nih. Bisa kita lihat nih pencarinya banyak banget tapi nggak ada yang menyadari sosok wanita itu. Nah dari penampakan ini, warga sekitar mengaitkan penampakan ini adalah sosok penunggu dari jembatan itu. Memang karena setiap tahunnya di jembatan itu selalu memakan korban, di mana di jembatan itu selalu terjadi kecelakaan yang ada korban tewasnya. Dan tapi rupanya setelah dikonfirmasi oleh kepala pencarian Basarnas pada saat itu, rupanya sosok wanita ini adalah turis asing yang rupanya tinggal di sana juga guys. Dia bukan penampakan nih. Seorang TikToker yang berasal dari Brazil ditembak oleh suaminya sendiri sebanyak 14 kali karena diduga selalu mempost dengan pose-pose yang tidak senonoh. Wanita ini bernama Ferreira Sholin yang berusia 35 tahun. Dia ditemukan meninggal pada tanggal 24 Januari 2021. TikToker wanita yang berasal dari Brazil ini ditemukan meninggal dengan luka tembak sebanyak 14 kali di bagian tubuhnya. Kemudian di bagian lengannya itu juga tulang lengannya ini patah. Tersangka utama dari kasus ini adalah suaminya yang diduga cemburu karena istrinya itu sering banget mempost pose-pose yang terlalu seksi di TikToknya ini. Tapi suaminya ini juga ditemukan dalam keadaan meninggal di mana dia itu menghabisi dirinya sendiri dengan cara telah. Dan yang paling tragis, semua kejadian itu dilakukan di acara barbecue di depan putri mereka yang masih kecil ini loh. Aduh, sedih banget ya. Dan ini dia TikTok dari istrinya. Silahkan kalian lihat sendiri, silahkan kalian nilai sendiri ya. Gue nggak mau ngejudge orang di sini. Dan diduga setelah dia menduet dengan pria ganteng ini menjadi puncak permasalahan dari kasus ini. Gimana menurut kalian setelah kalian nonton videonya? Sorry, gue mau nanya ke kalian pernah gak kehilangan orang kesayangan? Dan gue mau nanya ke kalian juga, kalian mau gak ketemu sama mereka? Nah, baru-baru ini ada seorang ibu dari Korea yang bertemu dengan anaknya yang baru saja meninggal pada tahun 2016 karena leukemia melalui teknologi VR ini. Jadi program TV ini menciptakan karakter dari anak ibu ini di dalam teknologi VR setelah meriset selama 8 bulan. Pertemuan ibu dan anaknya yang berusia 6 tahun ini dimulai di mana di tengah hutan mereka itu sedang bermain petak umpet. Di sini kita bisa lihat ibunya itu sangat sedih sekali dan sangat senang sekali karena dia itu bisa melihat lagi anaknya yang sudah meninggal tersebut. Bisa kita lihat tuh, dia sampai nggak tahu mau ngomong apa, dia melihat anaknya di depan matanya lagi walaupun tidak bisa disentuh. Dari acara film ini banyak pro dan kontra yang mengatakan anaknya yang sudah meninggal, tapi kontranya itu tidak bagus untuk kejiwaan ibunya ini. Nah, banyak juga yang bilang acara TV ini hanya mementingkan penonton karena sudah ditonton sebanyak 13 juta orang, tidak mementingkan hati dari ibunya ini. Nah, untuk acara film ini silahkan cek di Instagram gua, ada sekitar 9 menit. Inilah alasan kenapa seorang wanita menikam suaminya sendiri setelah melihat foto suaminya itu bersama wanita lain. Wanita ini bernama Leonora yang berasal dari Meksiko dan baru saja ditangkap oleh polisi karena menikam suaminya berkali-kali. Di hari kejadian, Leonora ini sedang memeriksa HP suaminya itu dan dia melihat, wah, suaminya ini ada foto bersama seorang wanita lain. Sontak pada saat itu, Leonora langsung marah dan cemburu pada suaminya ini. Dia mengambil sebuah pisau dan menikam berkali-kali ke suaminya ini. Setelah suaminya berhasil mencabut pisau tersebut, dia menjelaskan kepada istrinya kalau foto itu adalah foto mereka berdua ketika mereka ini masih pacaran. Suaminya ini berhasil menyelamatkan foto lama mereka, tapi dia itu malah ditikam oleh istrinya yang tidak menyadari kalau itu adalah foto mereka berdua. Setelah kejadian itu, tetangga mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian karena tetangganya itu mendengar ada suara teriakan dan ada suara jeritan dari suaminya ini. Nah, gimana menurut kalian? Yang salah siapa? Suaminya atau istrinya? Guys, kalian tahu gak sih kalau di Indonesia ada batu yang bisa bernafas loh? Apa? Batu yang bisa bernafas? Iya, bener banget, kalian gak salah dengar, ada batu yang bisa bernafas yang ada di Indonesia, tepatnya di Danau Toba, dan lebih tepat lagi ada di Pulau Samosir yang disebut dengan Batu Marhosa. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, batu ini mengeluarkan udara yang menghembus keluar gitu tuh. Kalian lihat tuh, sampai daunnya ini ketiup-tiup gitu kan? Gue sendiri sudah membuktikan secara langsung dan gue pergi ke objek wisata ini. Ketika gue memasukkan tangan ke celah batu ini, memang ada hembusan angin yang keluar dari dalam batunya itu tuh. Gue ngerasain langsung di tangan gue ini. Dan setelah gue cari tahu juga, terbentuknya Batu Marhosa ini belum ada yang tahu sejak kapan, tapi dipercaya sudah ada sejak lama. Dan kenapa batu ini juga bisa bernafas? Dipercaya karena memang terbentuk dari celahan yang ujungnya ini dipercaya juga terhubung sampai ke Danau Toba. Dan sampai sekarang, walaupun batu ini merupakan fenomena alam, batu ini tetap disakralkan sampai sekarang oleh masyarakat di sekitar wilayah itu. Dan buat kalian yang jalan-jalan ke Pulau Samosir, jangan lupa kesini. Viral di Twitter, hashtag kemurnian Bear Brand sama naga putih. Nah, di sini gue mau ngebahas susu paling aneh di dunia yang namanya Bear Brand ini. Nah, kenapa gue bilang susu Bear Brand itu susu yang paling aneh? Soalnya coba kalian perhatikan, namanya susu beruang. Iklannya pakai naga, tapi aslinya itu susu sapi. Maunya apa sih ini Bear Brand? Nah, kalau kalian nggak pernah lihat iklannya tuh, perhatikan tuh.
Dia pakai naga putih kayak gini. Ini susu naga, susu beruang, apa susu sapi sih? Dan kalian tau gak apa yang paling buat gue kesel? Masalahnya pas kecil itu gue mikir namanya itu Bear Brand, susu beruang lah. Diperes dari beruang dong itu susu beruang. Rupanya dong itu susu sapi guys. Ada gak kayak gitu juga? Nah kalau kalian mikirnya kayak gitu berarti kita satu angkatan nih. Kita udah minum susu Bear Brand dari kemasan yang gepeng kayak gini nih. Kalau sekarang mau udah susah cari kemasan kayak gini kan? Kalian inget gak nih? Dan entah mengapa fakta uniknya kalau teman kalian lagi mabok atau kalian juga lagi mabok pasti kalian kasih susu Bear Brand. Ya nggak bener kan? Nah sekarang coba tag dulu tuh orang yang pernah minum susu ini pas lagi mabok guys. Ini adalah alasan kenapa anjing suka sekali mencium selangkangan kalian. Anjing adalah hewan yang dilahirkan dengan kelebihan indera penciuman. Bahkan indera penciuman anjing itu 4 kali lebih tajam daripada manusia. Anjing biasa menggunakan hidungnya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Itulah alasan kenapa anjing suka banget mengendus di sekitarnya. Ketika anjing mencium kalian atau mengendus selangkangan kalian, itu artinya adalah anjing itu sedang mencari informasi tentang kalian. Hanya dengan mengendus kalian, anjing mendapatkan berbagai informasi tentang kalian. Contohnya adalah umur kalian berapa, kesehatan kalian sedang bagaimana, dan apa yang sedang terjadi dengan mood kalian hari ini. Dan hebatnya indera penciuman anjing ini, bahkan mereka juga bisa mengetahui apakah kalian sedang hamil atau apa jenis kelamin kalian, lelaki atau perempuan. Hal-hal itulah yang menyebabkan kalau kalian sedang sedih, anjing juga bisa bertingkah mereka sedang sedih, dan kalau kalian sedang hamil, mereka bisa menjaga keadaan kalian. Nah next, kalau selangkangan kalian sedang diendus sama anjing, jangan resah ya, mereka itu sedang mencari informasi tentang kalian. Kasus meninggalnya sepasang kekasih yang belum bisa dipecahkan hingga sekarang. Kekasih ini bernama Jesse McBain dan Patricia Mann yang menghilang pada tanggal 12 Februari 1971. Di hari kejadian, sepasang kekasih ini sedang merayakan hari Valentine di mana mereka itu pergi ke acara untuk menari. Tapi pada malam itu mereka harus pulang duluan karena Patricia ini harus kembali ke asramanya. Dia itu sedang tinggal di asrama dan asramanya ini ada jam malam. Tapi rupanya pada saat itu mereka itu nggak langsung pulang ke asrama, mereka ini pergi ke hutan dulu dan hutan itu terkenal untuk berbuat yang aneh-aneh. Dan rupanya di dalam hutan tersebut ada spot-spot tertentu yang sudah di-booking oleh orang. Kalau misalnya kalian melanggar di situ, kalian bisa berantem dan kalian itu bisa pukul-pukulan. Esok hari ya teman asrama dari Patricia itu mencurigai karena Patricia ini belum kembali, padahal dia itu nggak pernah terikat di pohon di dalam hutan tersebut. Tubuh mereka sangat mengenaskan, ada luka lebam di mana seperti dipukuli sebelum mereka ini meninggal dan akhirnya diikat di pohon. Dan yang paling mengerikan, kasus ini belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Ini dia alasan pria lebih memilih boneka Wik-Wik daripada menikahi wanita sesungguhnya. Boneka Wik-Wik digadang-gadang akan menggantikan perempuan nyata di kemudian hari. Semakin banyaknya pria yang tertarik dengan boneka Wik-Wik membuktikan bahwa ini akan menjadi fenomena besar di kemudian hari. Rupanya dua alasan utama pria di luar sana memilih menikahi boneka Wik-Wik karena mereka itu menganggap kalau boneka Wik-Wik ini lebih setia, tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan mereka itu bisa menghindari drama dari hubungan mereka. Menurut New York Post, boneka Wik-Wik akan booming sekitar 10 tahun lagi, dan di era tersebut boneka Wik-Wik akan tampil sangat cantik banget dan di sini akan menarik minat masyarakat. Bahkan dikabarkan juga 10 tahun lagi boneka Wik-Wik akan bisa berjalan, berbicara dengan lancar dan merasakan sensasi serta emosi yang diberikan kepadanya. Menurut sebuah perusahaan boneka Wik-Wik yang bernama Real Doll, mereka itu sedang mengembangkan sebuah boneka Wik-Wik yang di dalamnya itu memiliki sensor di zona sensitifnya untuk fungsinya memberikan sensasi lebih nyata ketika kita melakukan hubungan itu. Nah gimana menurut kalian? Gila gak tuh?